Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang PPh Badan. Materi kali ini adalah tentang kompensasi kerugian. Kemudian nanti kita bicara tarif dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu. Kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara penghitungan PPh Badan. Ini mutlak dikuasai oleh kita ketika belajar tentang PPh Badan. Jadi struktur ini yang ada di layar ini adalah bagaimana kita menghitung PPh Badan pada akhir tahun ya. Jadi di sini yang paling atas adalah penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal itu berarti ini ada kalimat penghasilan neto. Apa itu penghasilan neto? Secara sederhananya, penghasilan neto itu ekuivalen atau mirip-mirip lah dengan laba. Maka ketika kita bicara tentang penghasilan neto fiskal, itu berarti kita bicara laba, tetapi fiskal itu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berarti kita sedang berbicara laba dalam aturan pajak, gitu ya. Laba dalam aturan pajak. Gitu, sederhana seperti itu. Kemudian bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, dalam hal ini salah satunya adalah wajib pajak badan, dia berhak mengurangkan kompensasi kerugian, dia bisa mengkompensasikan kerugian fiskal di masa lalu. Jadi kompensasi itu adalah sesuatu yang terjadi dari masa lalu yang kemudian dibawa ke masa sekarang, yaitu kejadian kerugian fiskal di tahun-tahun sebelumnya. Maka kita nanti akan belajar bagaimana ketentuan mengenai kerugian fiskal dalam aturan pajak. Kerugian fiskal artinya wajib pajak tersebut rugi, tetapi rugi yang sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Karena rugi di akuntansi itu kadang-kadang berbeda dengan rugi dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini kita akan bahas juga perbedaan-perbedaannya apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, setelah dikurangkan kompensasi kerugian fiskal, maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, teman-teman bisa bandingkan struktur ini dengan penghitungan di wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi tidak ada pengurangan zakat di sini, kemudian tidak ada PTKP. Ya, itu bedanya dengan PPHOP. PPHOP dan PPh Badan salah satunya seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu penghasilan kena pajak, rumus berikutnya adalah sama, yaitu PPh terutang. PPh terutang itu diperoleh dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Itu berarti kita akan belajar bagaimana tarif PPh Badan. Apa bedanya dengan PPHOP tarifnya ya. Nah, setelah ketahuan atau diketahui jumlah PPh terutang, kita akan mengurangkan kredit pajak. Kredit pajaknya seperti biasa kita pelajari di PPh orang pribadi, ada dua jenis kredit pajak, yaitu yang merupakan pemotongan pemungutan oleh pihak lain dan ada juga yang dibayar sendiri. Jadi A dan C. Nah, B itu sebenarnya adalah ini B ini adalah hasil pengurangan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yang sifatnya output. Nah, terakhir nanti kita akan mendapatkan yang nomor 6 adalah PPh kurang atau lebih bayar. Nah, semua unsur ini nanti kita akan bahas bagaimana kita menghitung yang nomor 1 penghasilan neto fiskal, bagaimana aturan mengenai kompensasi kerugian fiskal, kemudian bagaimana menghitung PPh terutang, yaitu pengetahuan tentang tarif, kredit pajak untuk badan bagaimana. Nanti di ujung-ujung kita akan belajar juga ya, angsuran PPh pasal 25 ketika kita setelah menentukan PPh kurang atau lebih bayar, yaitu di SPT tahunan PPh Badan. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu penghasilan neto fiskal. Nah, penghasilan neto fiskal itu tadi sudah saya sampaikan artinya adalah laba menurut aturan perpajakan. Ini di video sebelum ini sudah saya sampaikan bahwa ada perbedaan atau beberapa perbedaan antara akuntansi dan pajak. Mari kita lihat. Nah, penghasilan neto fiskal itu berasal dari yang ini nomor 1 ya,
Pertama adalah penghasilan neto komersial. Penghasilan neto komersial itu sebenarnya adalah laba menurut akuntansi. Komersial kan akuntansi ya, sederhananya seperti itu. Maka untuk menghitung laba pajak itu pasti kita harus tahu dulu laba menurut akuntansi. Nah, maka nomor satu adalah penghasilan neto komersial. Kemudian dikurangi dengan ya, penghasilan final dan bukan objek pajak yang nomor 2 ini. Nah, tetapi agar tidak terjadi salah tafsir, meskipun dituliskannya adalah penghasilan, ini teks aslinya adalah penghasilan final dan bukan objek pajak ya. Tetapi saya perjelas bahwa yang dimaksud di nomor 2 ini adalah yang sudah neto. Maka penghasilan itu sudah dikurangi dengan biaya yang terkait. Ya, netonya atau labanya. Kenapa seperti itu? Karena yang nomor 1 itu juga penghasilan neto, berarti laba komersial. Maka dia harus ditandingkan dengan sesuatu yang setara, yaitu yang laba juga, yang neto juga. Kalau ditandingkan dengan penghasilan bruto nanti tidak pas, ya. Gitu. Maka nomor 2 ini adalah yang dimaksud sebenarnya bukan penghasilan bruto tapi yang neto atau yang sudah dikurangi dengan biaya. Kita nyebutnya laba boleh gitu ya. Jadi penghasilan neto final atau laba yang sifat final dan mungkin yang bukan objek pajak. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui berapa penghasilan neto komersial nomor 1 dikurangkan dengan nomor 2 ya. Nomor 1 dikurangkan dengan nomor 2, dikurangi yang final dan dikurangi yang bukan objek pajak. Dua hal ini sebenarnya merupakan terjemah dari prinsip yang selama ini kita pelajari bahwa ketika kita menghitung PPh akhir tahun, unsur yang bukan objek pajak dan unsur yang final harus dikeluarkan. Karena kita hanya akan menghitung PPh akhir tahun dari penghasilan atau laba yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Kita sering menyingkatnya dengan PAT. Seperti itu. Maka itu diterjemahkannya melalui nomor 1 dan nomor 2. Oke. Setelah itu ada yang ketiga, penyesuaian fiskal. Nah, silakan pelajari lagi video sebelumnya apa itu penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal yang positif. Positif itu berarti koreksi yang akan mengakibatkan naiknya PPh terutang ya. Gitu. Jadi ketika ada koreksi yang kemudian berakibat pada naiknya PPh terutang, maka jumlah itu ditambahkan. Ditambahkan koreksi fiskal positif yang nomor 3. Kemudian kalau ada koreksi fiskal negatif itu otomatis mengurangi, maka dikurangi nomor 4 ya. Baru yang nomor 5 adalah dikurangi fasilitas pengurangan penghasilan. Ini nomor 5 diabaikan dulu. Ini contoh fasilitas pengurangan penghasilan itu jika ada misalnya nih ada perusahaan berinvestasi di suatu tempat tertentu, bidang tertentu gitu ya, sekian tahun dan sebagainya, memenuhi ketentuan tertentu, maka dia boleh mengurangkan penghasilan mengurangkan terhadap penghasilan bruto. Nah, untuk penyederhanaan kita abaikan dulu nomor 5, jadi seakan-akan nanti bahasan kita tidak membahas adanya fasilitas pengurangan penghasilan. Tapi nanti kalau di praktik nyatanya ada ya tinggal dikurangkan. Sesuai ketentuannya bagaimana, berapa yang bisa dikurangkan. Oke, jadi ternyata nomor 1 ini penghasilan neto fiskal diperoleh dari laba akuntansi, ya, penghasilan neto komersial dikurangi hal-hal yang di aturan pajak itu tidak sesuai. Contohnya BOP dan final kan tidak diakui di dalam pajak. Ya. Kemudian koreksi fiskal positif negatif itu adalah segala sesuatu yang mengkonversi aturan akuntansi menjadi aturan pajak. Nah, maka sebenarnya sederhananya itu adalah penghasilan neto fiskal itu diperoleh dari laba akuntansi yang disesuaikan menjadi ketentuan perpajakan, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Seperti itu ya. Nah, lalu penghasilan neto komersial itu dari mana? Nah, kalau pertanyaan ini pertanyaan yang sebenarnya bagi anak akuntansi menjadi mudah. Yang namanya penghasilan neto komersial atau laba akuntansi tentu saja cara ngitungnya pakai cara akuntansi juga. Cuma di pajak, di SPT itu dibagi dua. Oh, ada yang laba yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Nah, seperti itu. Ya. Lalu
Yang dalam negeri itu dari mana? Karena kita pecah dalam negeri dan luar negeri. Nah, di aturan pajak yang dalam negeri dipecah, yang luar negeri di SPT-nya nggak dipecah. Yang dalam negeri aja yang dipecah. Nah, yang dalam negeri itu, nah ini mirip, sangat mirip dengan cara kita menghitung laba yang kita baca di dalam akuntansi. Jadi yang nomor 1 adalah peredaran usaha. Ini sebenarnya padanannya adalah omset atau turnovernya berapa, ya, penjualannya berapa, ya. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan atau COGS, kurangi biaya-biaya usaha lainnya yang selain HPP. Nah, maka kita akan menyebut nomor 4 penghasilan neto dari usaha. Jadi 1 kurangi 2 kurangi 3 itu menjadi penghasilan neto dari usaha atau laba dari usaha. Nah, baru kita hitung berapa laba dari luar usaha yang nomor 7. Nah, nomor 7 itu penghasilan neto dari luar usaha atau laba dari luar usaha itu berasal dari penghasilan dari luar usaha dikurangi biaya dari luar usaha. Berarti kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan usaha utama, mana yang luar usaha. Karena komponennya ini dipisah bagi 2. Yang atas ini, ya, yang atas ini adalah usaha utamanya, ya. Kemudian yang 5 sampai 7 itu dari luar usaha. Oke. Nah, itu yang saya ceritakan ini adalah sebenarnya mengikuti struktur yang ada di SPT tahunan PPh Badan, terutama lampiran 1. Nanti kita akan bahas itu bagaimana cara mengisi lampiran 1 dari SPT tahunan PPh Badan, PPh Badan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu dengan contoh. Nah, ini contoh ketika ada wajib pajak yang sudah membuat laporan keuangan. Ini penyederhanaan laporan keuangan. Sebenarnya tahun 2009, laporan keuangannya itu dia ternyata punya 2 divisi, 2 usaha lah ya, 1 konstruksi yang berarti final dan ada penjualan barang yang tidak final. Nah, dalam laporan akuntansi yang komersial itu berarti berdasarkan SAK yang biasa kalian pelajari, bukan berdasarkan ketentuan perpajakan, tinggal dijumlah aja dua-duanya itu, baik yang final maupun yang tidak final. Kan seperti itu. Tapi dalam pajak nanti akan berbeda. Nah, sekarang fokusnya kita bicara dulu laporan keuangannya itu sifatnya adalah komersial. Kita lihat ada penjualan, ada harga pokok penjualan. Jadi dari konstruksi 1000, dari HPP 700, dari konstruksi HPP-nya 700, penjualan barangnya salesnya 450, HPP-nya 400. Di totalnya adalah di sebelah kanan, ya. Maka laba kotornya untuk konstruksi 300, komersialnya untuk jual barang 50. Totalnya adalah 350. Nah, ada beban-beban yang masuk yang terkait untuk konstruksi 25, untuk komersial 120, ya. Maka laba sebelum pajak untuk konstruksi adalah 275, tetapi untuk komersial rugi 70. Rugi 70 ya. Yang jual barang itu rugi 70. Totalnya masih untung 258. Dan ada juga penghasilan lain-lain yang bukan dari usaha, yaitu menerima dividen. Ini digolongkannya di penghasilan ya, walaupun kalau kalian belajar akuntansi lebih dalam tentu perlakuannya agak berbeda ya. Jadi sebut saja dimasukkan ke penghasilan, dividen dengan penghasilan ada 15. Kemudian keuntungan penjualan saham di bursa ada 18. Keuntungan penjualan gedung 20, gedung angker 20. Ini kalaupun nggak angker tetap aja sebenarnya 20 gitu. Nah, ini masih laporan keuangan komersial. Nah, kita lihat angka 258 ini yang paling pojok kanan bawah, kita menyebutnya kalau di akuntansi itu nyebutnya adalah laba sebelum pajak. Kalau di pajak kita nyebutnya sebagai penghasilan neto komersial. Ya, penghasilan neto komersial. Ini akuntansinya seperti ini. Belum bicara pajak. Walaupun dengan ini kita sudah bisa melihat sebenarnya mana yang final ya,
mana yang bukan objek pajak gitu. Kalau contohnya penghasilan dividen dari PTA ini kan bukan objek pajak. Kita tandain ya, bukan objek pajak. Nah, kita berarti udah bicara pajak nih. Keuntungan penjualan saham di bursa ini juga bukan objek pajak karena maaf, ini harusnya final ya, karena penjualan saham di bursa kan final. Penjualan gedung angker juga final. Kenapa? Karena penjualan tanah dan bangunan itu masuk penghasilan final. Seperti itu ya. Mari kita lihat. Nah, tadi perhitungan tadi ditaruh di pojokan ini biar ingat. Nah, sekarang kita membahas lebih dahulu bagaimana mengisi SPT 1771 strip 1 atau lampiran 1 untuk SPT tahunan PPh Badan. Nah, ini materi ini sebenarnya di akhir pertemuan PPh Badan, tetapi saya bawa perkenalannya di pertemuan ini. Jadi strukturnya seperti ini, struktur sederhananya. Nanti di lampiran 1 itu baris pertama itu adalah ditanya berapa sih penghasilan neto dalam negeri. Nah, cuma penghasilan neto dalam negeri dirinci cara menghitungnya bagaimana. Maka sebenarnya penghasilan neto dalam negeri itu akan dijawab di 1H. Nah, jumlahnya ya. Itu penghasilan neto dalam negeri. Nomor 1 itu seperti itu. Nomor 2 dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat nomor 1. Ingat, nomor 1 ini 1A sampai dengan 1H ini adalah ranah akuntansi. Saya tulis ya. Ini ranah akuntansi. Bukan pajak. Maka mengisi di situ memakai logika akuntansi. Tidak perlu kita memperhitungkan bagaimana aturan pajaknya ya. Jadi contoh peredaran usaha yang 1A, berapa peredaran usaha, maka kita lihat saja ini penghitungan di laporan keuangannya yang pojokan putih ini kanan atas. Berapa peredaran usaha? Peredaran usaha kan penjualan, sales atau omsetnya yang kotor. Maka kita tinggal jumlahkan aja. Oh, ada 2 sebenarnya, konstruksi dan jual barang. Totalnya aja 1450. Maka 1450 itu adalah peredaran usahanya. Itu cara kita mengisinya seperti itu. Kenapa? Loh, kan itu konstruksi kan final. Nah, itu belum dibahas di sini. Ingat, ini kita masih bicara akuntansi, ya. Walaupun ini di SPT tahunan PPh Badan lampiran 1, tetapi baris ini diisi penghasilan neto dalam negeri, maksudnya adalah secara akuntansi ya. HPP yang B, HPP berapa? Tinggal ambil aja. Oh, 1,1. Oke, 1,1 ya. Biaya usaha lainnya, biaya usaha lainnya bisa ngambil dari beban ini yang 145. Tulis 145. Kemudian yang D, berapakah penghasilan neto dari usaha? Yaitu 1A kurang 1B kurang 1C sama dengan 205. Oh, penghasilan neto dari usaha itu adalah laba dari usaha ya, sebesar 205. Memang angka 205 tidak kelihatan di data di pojokan kanan atas ini. Tapi ini berasal dari pengurangan 1A, 1B kurang 1C. Nah, yang E, berapa penghasilan dari luar usaha? Ini berarti kita lihat dari laporan keuangannya. Penghasilan dari luar usaha itu berarti baris yang ini, yang 15 ditambah 18 ditambah 20. Ini adalah penghasilan di luar usaha, LU. Kenapa seperti itu? Karena usahanya kan dia konstruksi dan jual barang. Kalau dividen, penjualan saham di bursa, penjualan gedung itu sesuatu yang bukan usaha utama perusahaan tersebut. Maka ditulis aja di sini ada 53 itu berasal dari dividennya yang sebesar berapa? 15, penjualan sahamnya 18, jual gedungnya 20. Jadi ada 53 totalnya. Loh, itu kan ada yang bukan objek pajak, ada yang final. Dibiarkan dulu karena kita masih bicara akuntansi ya. Yang F, biaya dari luar usaha. Nah, ini di data ini enggak ada. Ya udah 0. Ya. Kemudian G, yang G ini adalah penghasilan itu dari luar usaha. Berapa netonya dari luar usaha? 1E kurang 1F berarti
yang atas nih 53 kurangi 0 sama dengan 53. Nah, kemudian H, jumlah 1D dan 1G. 1D itu berarti adalah ini 1D, penghasilan neto dari usaha ditambah 1G, penghasilan neto dari luar usaha. Maka 205 ditambahkan dengan 53 ya, sama dengan 258. Itu adalah penghasilan neto dalam negeri, sama ini ya, 258 penghasilan neto dalam negeri ya, yang komersial. Kemudian baru nomor 2. Nomor 2 di SPT itu ditanya, berapakah penghasilan neto komersial luar negeri? Nah, di kasus ini tidak ada. Maka kalau nggak ada 0. Oke. Yang ketiga, jumlah penghasilan neto komersial. Berapa jumlah penghasilan neto komersial? Penghasilan neto komersial itu adalah terdiri dari 2, yaitu penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri. Nah, nomor 3 itu sebenarnya penjumlahan dari nomor 2 dan nomor 1 ya. Karena penghasilan neto komersial luar negeri nggak ada, maka penghasilan neto komersial totalnya adalah 258 ditambah 0 sama dengan tetap 258 ya. Jadi sebenarnya saya perpanjang ya, yang masih dalam cakupan akuntansi adalah nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Dan nomor 1 sampai nomor 3 itu masih akuntansi. Baru yang nomor 4, ini dia nomor 4, sudah mulai masuk ke aturan perpajakan. Berapakah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak? Sederhananya adalah berapa yang final, berapa yang BOP, seperti itu. Nah, nomor 4 ini karena ini akan ditandingkan dengan nomor 3. Nomor 3 ini adalah penghasilan neto komersial yang sudah neto, maka angka yang ada di nomor 4 itu adalah angka-angka yang sudah neto. Nah, kita lihat nomor 4 tuh yang PPh-nya, yang PPh final mana, yang bukan objek pajak yang mana. Nah, konstruksi ini final semua. Final semua. Maka angkanya harus masuk ke sini. Tetapi angkanya bukan sejumlah 1 juta penghasilan final dari konstruksi. Tetapi yang dimaksud adalah yang 275 yang sudah neto. Jadi 275 dari laba konstruksi ya. Kemudian yang final lagi adalah saham di bursa 18 ya, saham di bursa ini final. Kemudian penjualan gedung angker ini juga final masuk. Ya, ini udah keuntungan, sudah netonya. Dan ada lagi yang BOP, yaitu dividen. Nah, ini bukan objek pajak. Nah, di total aja nih 15, 20, 18, 27, 59, 328. Nah, itulah yang ada di nomor 4. Jadi nomor 4 itu dibuang unsur yang final dan unsur yang BOP. Nomor 5, nomor 5 kan kita belum belajar tuh. Datanya belum ada di sinilah. Jenis-jenis penyesuaian fiskal positif, negatif di kasus itu belum ada, maka 0 semua, 0, 0. Ketika ditanya kemudian yang nomor 7 ada ini fasilitas pengurangan penghasilan. Fasilitas pengurangan penghasilan 0, belum ada. Maka yang terakhir nomor 8, berapakah penghasilan neto fiskal atau laba menurut aturan pajak ya. Laba menurut aturan pajak itu adalah nomor 3. Nomor 3 ini. Nomor 3 ini berarti penghasilan neto komersial akuntansi ya. Kemudian laba akuntansi berarti ya. Dikurangi nomor 4. Nomor 4 ini berarti adalah mana yang final dan BOP digunakan. Kemudian ditambah 5M, maksudnya yang ini 5M. Yang koreksi fiskal positif ditambah koreksi fiskal, dikurangi koreksi fiskal negatif berarti 6E. Ini nomor 6. Ini M sama E itu berasal dari, sebenarnya di SPT-nya itu ada perinciannya. Nah, tapi di sini disederhanakan ya. Dikurangi nomor 6. Dikurangi juga nomor 7 fasilitas
maka hasilnya adalah nomor 8 70. Dalam kurung berarti rugi secara fiskal. Jadi secara fiskal, secara akuntansinya dia untung, tapi secara pajak dia rugi. Nah, inilah bukti atau salah satu contoh adanya perbedaan penghitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Kenapa bisa beda? Karena memang ya ketentuannya berbeda. Di pajak ada yang BOP, ada yang final, nanti ada yang deductible expense, ada yang non deductible expense. Jadi nanti hasilnya akan beda. Nah, sementara ini dulu kita bahas tentang struktur penghitungan PPh badan dan penulisannya di SPT tahunan lampiran 1. Kita akan lanjut lagi dengan video berikutnya. Terima kasih.